Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala, maji'ul hali jamidatan. Berkata Syekh Abdullah Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala dalam kitab beliau Dalilus Saliki ila Alfiyati bin Malikin, beliau masih berada dalam pembahasan mengenai hal. Kemudian beliau masuk ke dalam sebuah sub pembahasan, yaitu maji'ul hali jamidatan, yaitu kedatangan hal sebagai isim yang jamid. Maka beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam Alfiyah beliau, yaitu bait yang ke-334 dan bait yang ke-335. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, wa yakthurul jumudu fi si'rin wa fi mubadi ta'awwulin bila takallufi. Maka pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas bahwa yang namanya hal itu biasanya datang dalam bentuk isim mushtaq. Namun ada juga kemungkinan bahwa hal itu datang dalam bentuk isim yang jamid. Kapan itu? Wa yakthurul jumudu fi si'rin. Dan hal yang berupa isim jamid itu banyak datang dalam pembahasan harga, ya si'ar, mengenai harga. Kemudian wa fi mubadi ta'awulin bila takallufi. Dan hal juga dapat datang dalam bentuk isim jamid pada hal yang mudah ditakwil, yang mudah ditakwil menjadi isim mushtaq, tapi bila takallufi, tanpa dibuat-buat dan tanpa mempersulit diri. Artinya memang mudah takwilnya, ya tidak terlalu jauh. Contohnya apa? Kabi'humud dan bikadha yadan biyad. Ya, contoh yang pertama adalah bi'humud dan bikadha yadan biyadin. Yaitu juallah benda ini ya sebanyak 1 mud, bikadha ya dengan harga sekian, yadan biyadin, yaitu secara langsung dari tangan ke tangan. Kemudian wakarra Zaidun asadan. Atau wakarra Zaidun asadan aika asad. Ya, dan Zaid itu telah menyerang asadan. Ya, asadan. Maka lafadz asadan ini nanti dapat ditakwil menjadi isim mushtaq. Yang maknanya apa? Aika asad. Ya, seperti singa. Ya, Zaid telah menyerang laksana singa. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala menjelaskan mengenai kedua bait ini, beliau mengatakan fal awwalu, maka keadaan yang pertama ya atau tempat yang pertama di mana hal itu dapat datang dalam bentuk isim jamid itu adalah antadulla ala tashbihin. Ketika hal tersebut itu menunjukkan akan keserupaan. Menunjukkan akan keserupaan. Nahwu contohnya, hajamal qa'idu 'alal 'aduwi asadan. Hajamal qa'idu 'alal 'aduwi asadan. Panglima tersebut telah menyerang musuh ya laksana singa ya, atau sebagaimana seorang singa. Fa asadan halun minal fa'ili. Maka lafadz asadan itu adalah hal dari fa'il, yaitu al-qa'idu. Wa hiya jamidatun mu'awwalatun bil mushtaqi. Maka lafadz asadan ini itu adalah isim jamid
Ya, isim jamid tidak bersumber dari kata yang lain. Yang muawwalatun bil mushtaqi, yang lafadz asadan tersebut dapat ditakwil menjadi isim mushtaq. Apa isim mushtaqnya? Ai syuja'an. Ya, syuja'an, yaitu pemberani. Pemberani seperti singa, karena salah satu sifat yang paling dikenal dari singa itu berani. Maka syuja'an, ya syuja'an itu sifat musyabbahah. Maka ini isim mushtaq. Atau au musyabbihan al-asada, ya musyabbihanil asada. Musyabbihanil asada. Seperti atau layaknya seorang singa. Maka musyabbihan di sini itu adalah isim fa'il. Berarti isim mushtaq juga. Kita lihat catatan kaki terkait hal ini. Taqaddama annal jamida minal asma'i huwa ma lam yu'khadh min ghairihi. Telah berlalu penjelasan bahwa yang namanya isim jamid itu adalah isim yang tidak diambil atau tidak bersumber atau tidak diturunkan dari kata yang lain. Kemudian wal mushtaqqu atau wal mushtaqqa itu huwallazi ukhidha min ghairihi. Dan juga telah berlalu penjelasan bahwa yang namanya isim mushtaq itu adalah isim yang diambil atau diturunkan dari kata yang lain. Wal jamidul ismiyu qismani. Dan isim yang jamid itu ada dua macam, dua kelompok. Yang pertama apa? Ismu dzatin, yaitu isim dzat. Apa itu isim dzat? Wa huwa ma lahu suratun mahsusatun. Ya, wa huwa ma lahu suratun mahsusatun. Yang dimaksud dengan isim dzat adalah sesuatu yang dia itu memiliki wujud yang dapat dirasa oleh panca indera. Ya, artinya bisa dilihat atau dibau atau bisa dirasakan atau mungkin bisa diraba dan juga bisa didengarkan. Mithlu, contohnya adalah kitabin. Buku, itu memiliki wujud yang jelas yang dapat dirasakan oleh panca indera. Babin, ya, atau pintu, itu juga jelas. Jidarin, ya, tembok, itu juga jelas. Kemudian, kelompok yang kedua dari isim jamid adalah wasmu ma'nan, yaitu isim ma'na. Apa itu isim ma'na? Wa huwa ma kana, yaitu suatu benda yang min mudrakatil aqli, yaitu sesuatu yang ada itu karena diketahui oleh akal. Jadi yang mengetahui atau dapat merabanya atau dapat merasakannya itu bukan panca indera, akan tetapi akal. Ya, akal. Walaisa lahu jismun, dan dia itu tidak memiliki wujud yang dapat dirasakan oleh panca indera. Nahwu contohnya julusun. Ya, julusun. Julusun itu adalah ya cara duduk misalnya. Atau keadaan duduk. Ya, keadaan duduk itu adalah sesuatu yang diketahui oleh akal. Kemudian dorbun, ya pukulan. Pukulan itu juga adalah ya, sesuatu yang diketahui oleh akal. Kemudian kemudian ilmun, ilmu. Ya, ilmu itu juga sesuatu yang diketahui oleh akal. Tidak ada zatnya kata-kata ini. Ya, tetapi kata-kata ini memiliki makna yang dapat dipahami oleh akal. Wa ghairi dzalika. Ya, julusin darbin ilmin wa ghairi dzalika, dan ya, kata-kata selain itu. Wal mushtaqqu, dan isim mushtaq itu adalah mithlu qaimun. Ya, contoh dari isim mushtaq adalah qaimun. Qaimun itu ya dia itu mengandung zatnya, artinya orang yang berdiri, dan juga maknanya, ya, sifat berdiri itu sendiri. Fahuwa ma'khudhun minal qiyami.
yang lafadz qaimun itu diturunkan atau diambil dari lafadz al-qiyam. Ya, al-qiyam, berdiri. Ya, kemudian qama menjadi fi'il madhi, kemudian qaimun isim fa'il. Kita kembali ke atas. Kemudian atsani, tempat kedua di mana hal itu dapat datang dalam bentuk isim jamid yang dapat ditakwil menjadi isim mushtaq. Yaitu apa? Antadulla ala mufa'alatin. Ya, antadulla ala mufa'alatin. Yaitu ketika hal tersebut itu menunjukkan akan mufa'alah, ya, wazan mufa'alah, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh dua orang, ya, saling, biasanya bermakna saling. Atau apa yang dimaksud dengan mufa'alah? Ai wuqu'ul fi'li min syakhsaini. Yaitu terjadinya suatu perbuatan yang perbuatan itu dilakukan oleh dua orang, dua individu. Nahwu contohnya sallamtul bai'a nuqudahu yadan bi yadin. Sallamtul bai'a nuqudahu yadan bi yadin. Saya telah menyerahkan uang, ya, atau saya telah menyerahkan kepada penjual tersebut uangnya, yadan bi yadin, yaitu dari tangan ke tangan langsung, ya, dengan saya genggam langsung ke tangannya. Fa yadan halun minal fa'ili wal maf'uli ma'an. Maka lafadz yadan, ya, yadan itu adalah hal. Hal dari siapa? Minal fa'ili wal maf'uli ma'an, yaitu hal dari fa'il dan maf'ul secara bersamaan. Fa'ilnya siapa? Yaitu tak, ya, tak fa'il, yang takdirnya ana. Kemudian maf'ul bihinya adalah al-bai'ah, penjual. Berarti di sini yang menjadi shahibul halnya itu adalah ana dan penjual, saya dan penjual. Wa hiya jamidatun muawwalatun bil mushtaqi. Dan lafadz yadan ini itu adalah isim jamid yang dia itu dapat ditakwil dengan mushtaq. Maka dari sini kita mengetahui bahwa yadan itu adalah isim jamid yang dapat ditakwil menjadi isim mushtaq. Li'anna ma'naha, karena makna dari lafadz yadan tersebut adalah muqabadatan. Ya, lafadznya adalah lafadz yang dibawakan oleh makna masdar muqabadatun. Ya, li'anna ma'naha muqabadatun. Karena maknanya adalah muqabadah. Ya, saling menggenggam, meletakkan tangan di atas tangan. Wa ta'wiluha, maka takwil dari yadan biyadin adalah mutaqabidaini. Mutaqabidaini. Yaitu sallamtul bai'a nuqudahu mutaqabidaini. Saya telah memberikan kepada penjual tersebut uangnya dengan cara, ya, kami berdua saling menggenggam tangan, meletakkan tangan di atas tangan. Kemudian wa nahwu, contoh yang termasuk dalam pembahasan ini adalah kallamtus shadiqa fahu ila fiyya. Kallamtus shadiqa fahu ila fiyya. Saya telah berbicara kepada kawan dekat saya tersebut, ya, dari mulutnya ke mulut saya, atau dari mulut ke mulut. Kallamtus shadiqa fahu ila fiyya. Ya, kami saling berbicara, saya dan kawan dekat saya, ya, dari mulut ke mulut. Atau apa maksudnya? Ai famuhu ila fami, atau famahu ila fami. Dari mulutnya ke mulut saya. Fahu halun minal fa'ili wal maf'uli ma'an. Maka lafadz fahu adalah hal dari
fa'il yaitu tak yang takdirnya saya dan maf'ul yaitu as-sadiqa ma'an secara bersamaan. Wa hiya jamidatun muawwalatun bil mushtaqi. Yang lafadz fahu itu adalah isim jamid yang dapat ditakwil menjadi isim mushtaq. Mengapa? Li'anna ma'naha musyafahatun. Karena makna dari lafadz fa itu adalah musyafahah. Ya, musyafahah. Ya, berbicara dari mulut ke mulut. Jadi ya fahu ila fiyya itu mirip ya, mirip dengan ungkapan yang digunakan dalam bahasa Indonesia. Wa ta'wiluha dan takwilnya adalah mutasyafihaini. Ya, mutasyafihaini. Kallamtus shadiqa mutasyafihaini. Ya, maksudnya sama, saya telah berbicara dengan kawan dekat saya, ya kawan dekat tersebut dari mulut ke mulut. Kemudian ats-tsalitsu yang ketiga, ya, tempat ketiga di mana hal itu dapat datang berupa isim jamid yang dapat ditakwil menjadi isim mushtaq. Kelompok ketiga ini, ya ats-tsalitsu ini adalah antadulla ala si'rin, yaitu hal yang menunjukkan akan harga. Hal yang menunjukkan akan harga. Ya, maka hal yang berupa isim jamid itu dapat ditakwil menjadi harga. Contohnya apa? Nahwu contohnya bi'il qamha sa'an bi thalathatin. Ya bi'al qamha sa'an bi thalathatin. Juallah gandum tersebut sa'an bi thalathatin. Ya sa'an bi thalathatin. Ya satu sa' yang berharga 3. Ya, maka sa'an di sini itu menjadi hal. Ya sa'an di sini menjadi hal. Takwilnya bagaimana? Ai musa'aron kullu sa'in bi thalathatin. Musa'aron kullu sa'in bi thalathatin. Yang setiap sa'nya itu dihargai dengan 3, ya 3 mata uang tertentu. Maka di sini kita melihat sa'an itu yang tadinya isim jamid itu dapat ditakwil menjadi musa'aron kullu sa'in. Ya isim maf'ul dari sa'ara yusa'iru. Kemudian ar-rabi'u, kelompok keempat di mana isim jamid, ya hal yang berupa isim jamid itu dapat ditakwil menjadi isim mushtaq. Yaitu apa? Antadulla ala tartibin. Yaitu hal yang menunjukkan akan urutan. Ya akan menunjukkan akan urutan. Nahwu contohnya kharajat tullabu thalathatan thalathatan. Para pelajar tersebut telah keluar 3 orang 3 orang. Ya 3 orang 3 orang. Jadi mungkin misalnya dalam kelas tersebut ada 30 pelajar. Maka keluarnya 3-3, ya 3 sampai 10 kali. Misalnya seperti itu. Dan itu menunjukkan urutan. Ya, 3 yang pertama adalah misalnya A, B, dan C. Ya, kemudian 3 yang berikutnya D, E, dan F. Misalnya seperti itu. Maksudnya apa? Ai kharaju mutarattibina. Yaitu mereka keluar secara berurutan. Ya, 3 yang pertama, kemudian 3 yang berikutnya, dan seterusnya. Kemudian wa nahwu dan contoh yang lain yang masuk dalam pembahasan ini adalah ta'allamul masaila wahidatan wahidatan. Pelajarilah permasalahan-permasalahan ini satu-satu. Ya, artinya satu dulu dipelajari, kemudian masalah berikutnya dipelajari dan seterusnya. Maka wahidatan di sini menunjukkan akan urutan. Ai maksudnya mutarattibatin. Ya, mutarattibatin yaitu dipelajari urutannya satu persatu. Maka lafadz salasan wahidatan itu dapat ditakwil menjadi
isim mushtaq, yaitu isim mushtaq dari tarottaba yatarottabu. Menjadi isim fa'il dari tarottaba yatarottabu. Menjadi mutarottibina atau mutarottibatin. Kemudian wa dhabitu hadzan naw'i, ya, dan kriteria atau ketentuan kondisi dari jenis yang keempat ini, ya, kelompok yang keempat ini, kenapa dia bisa menjadi hal yang dapat ditakwil menjadi isim, hal yang berupa isim jamid yang dapat ditakwil menjadi isim mustaq, itu adalah an yudhkarol majmu'u awwalan. Ya, pertama yang disebutkan pertama itu adalah kumpulannya. Ya, kumpulan dari yang akan ada diurutkan tersebut. Kemudian thumma yufassala hadzal majmu'u bi dzikri ba'dihi mukarraran. Ya, pertama disebutkan kumpulannya. Kemudian diperinci, ya, yang si kumpulan itu diperinci, ya, itu dengan apa? Bi dzikri ba'dihi mukarraran. Menyebutkan sebagiannya secara berulang. Ya, contohnya apa? At-tullabu itu adalah majmu'nya, kumpulan pelajar. Kemudian diperinci caranya dengan menyebutkan sebagiannya, yaitu salasatan. Salasatan itu sebagian dari pelajar. Dan mukarroron diulang. Ya, salasatan, salasatan. Wa min majmu'il kalimatainil mukarrorotaini tansya'ul halal mu'awwalatat dallata 'alat tartibi. Kemudian dari dua kata yang diulang tersebut, itu nanti akan menghasilkan hal yang dapat ditakwil menjadi isim mushtaq, yang menunjukkan akan urutan. Yang mana al-kalimatainil mukarrarataini ini, ya salasatan salasatan atau wahidatan wahidatan. Itu adalah, ya, kumpulan dua kata yang digabungkan. Itu menghasilkan hal yang dapat ditakwil, kemudian yang menunjukkan akan tartib. Wala yahdutsu tartibu min halin wahidatin faqat. Mengapa harus diulang? Karena tartib, makna urutan tersebut itu tidak akan muncul kalau halnya itu hanya satu kata saja. Misalnya apa? Kharajatul labu thalathatan saja. Nah, tidak diulang. Maka itu tidak menunjukkan akan tartib, tidak menunjukkan akan urutan. Kita lanjutkan. Immal i'rabu, ya, maka i'rab dari lafaz tersebut fal lafdzul awwalu halun minal fa'ili. Ya, ini ambil contoh dari kharajatul labu thalathatan thalathatan. Maka i'rab lafaz tersebut, maka lafaz yang pertama yaitu lafaz fal lafdzul awwalu, maka lafaz yang pertama yaitu thalathatan yang pertama itu adalah halun minal fa'ili, hal dari fa'il. Yaitu apa? Wa huwa tullabu, yaitu lafaz at-tullabu. Watsani, kemudian salasatan yang kedua, al-mukarraru, yang merupakan pengulangan dari kata yang pertama, taukidun lafdhiyun. Maka salasatan yang kedua adalah taukid lafdhi. Au ma'tufun 'alal awwali bi'atifin muqaddarin, atau bisa juga di i'rab sebagai ma'tuf. Ya, ma'tuf kepada yang kedua. Ya, ma'tuf kepada yang kedua. Ma'tuf kepada kata yang pertama, diikutkan i'rabnya, ya, ma'tufun 'alal awwali. Dia diatofkan, diikutkan i'rabnya kepada lafaz yang pertama, yaitu salasatan yang pertama. Bagaimana mengatofkannya? Bi'atifin muqaddarin, dengan huruf atof yang ditakdirkan. Huwa apa? Misalnya al-fa'u au thumma. Bisa ditakdirkan huruf atof fa atau thumma. Jadi bagaimana? Misalnya kharajatul labu thalathatan thalathatan. Maka bisa ditakwil kalau thalathatan yang pertama, thalathatan yang kedua, itu diikutkan i'rabnya kepada yang pertama, ya, diatofkan, maka takdirnya ada huruf atof yang dihapus.
Takdirnya apa? Kharajat tullabu thalathatan fa thalathatan atau kharajat tullabu thalathatan thumma thalathatan. Itu takdirnya. Kemudian wa hadza ma'na qawlihi, dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau, wa yakthurul jumudu fi si'rin ila akhirih. Maksudnya adalah yakthuru maji'ul hali jamidatan fi si'rin. Yaitu banyak ditemui hal itu datang dalam bentuk isim jamid pada pembahasan harga. Maksudnya fil asya illati tusa'aru, yaitu pada perkara-perkara yang diberi harga. Wa fi mubadi ta'awulin bila takallufi, dan juga pada perkara-perkara yang mudah ditakwil menjadi isim mustaq tanpa takalluf, tanpa membebani diri, tanpa menyulitkan diri. Maksudnya fi kulli maudhi'in yadhharu ta'wilul hali bil mushtaqi bila takallufin. Yaitu pada setiap tempat di mana hal tersebut itu ya jelas takwilnya dengan isim mushtaq atau mudah ditakwil menjadi isim mushtaq bila takallufin, ya tanpa dibuat-buat, tanpa mempersulit diri. Wa min dzalika ma dalla ala si'rin kama dzukira. Ya, dan di antara yang dimaksud dengan mudah ditakwil menjadi isim mushtaq tanpa dibuat-buat itu adalah pada hal yang menunjukkan akan harga sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Wa yakunu qawluhu wa fi mubdi ma'tufan ala ma qablahu. Dan lafadz Ibnu Malik rahimahullahu taala wa fi mubdi itu diatofkan kepada lafadz sebelumnya, yaitu dari apa? Fi si'rin. Min atfil 'ammi 'alal khassi. Yaitu mengatofkan yang umum kepada yang khusus. Karena si'rin itu khususnya. Dan mubdi ta'awulin itu adalah umumnya. Yang umum diatofkan kepada yang khusus. Ya, ada yang seperti itu. Walaupun biasanya yang khusus diatofkan kepada yang umum. Tapi ya ini juga ada yang seperti ini. Ya min atifil 'ami 'alal khassi. Tsumma mathala lil mubdi ta'awuli duna takallufin. Kemudian Ibnu Malik rahimahullahu taala memberikan contoh dari yang mubdi ta'awuli duna takallufin, yang mudah ditakwil tanpa dibuat-buat. Jadi apa contoh yang diberikan oleh Ibnu Malik ketika menjelaskan lil mubdi ta'awuli duna takallufin ini, yaitu yang mudah ditakwil tanpa dibuat-buat adalah faqala, maka Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan ka bi'humud dan bi kadza ila akhirih. Ya, yaitu beliau menyebutkan bi'humud dan bi kadza ya dan biyad wa karra Zaidun asadan. Fadzakara thalathata anwa'in. Maka di sini Ibnu Malik rahimahullahu taala menjelaskan 3 kelompok, ya dari 4 kelompok yang sudah dijelaskan sebelumnya ini. Ya, 3 kelompok, yaitu kelompok yang pertama apa? Yang menunjukkan akan tasbih, yang asadan itu. Kemudian yang kedua yang menunjukkan mufa'alah. Ya, mufa'alah, saling. Itu yang mana? Yang yadan biyad. Kemudian yang ketiga itu menunjukkan akan si'ar, harga, yaitu muddan di sini, yang dapat ditakwil menjadi musa'aron kullu muddin bi kadza. Kama taqaddama, sebagaimana telah berlalu penjelasannya. Kemudian wa qauluhu fil baitis sabiqi, dan ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam bait yang sebelumnya. Bait yang sebelumnya itu bait ke-333, laisa mustahaqqo atau laisa mustahiqqo, bisa dibaca 2 cara.
Ya, mungkin ada perawi yang meriwayatkan dengan bikasril ha'il muhmalati. Ya, mustahiqqo, ya, dengan mengkasrokkan hak muhmalah. Ya, hak yang tidak ada titiknya. Bukan jim, bukan kha karena kosong. Itu apa? Ismu fa'ilin. Ya, isim fa'il dari istahaqqa yastahiqqu. Wa bil fathi ismu maf'ulin. Ya, sedangkan kalau ada yang meriwayatkan dengan mustahaqqo, dengan memfathahkan hak, itu adalah isim maf'ul dari istahaqqo yastahiqqu. Kemudian an-naw'u tsani minal halil jamidati, ya, kemudian kelompok yang kedua dari hal yang berupa isim jamid itu apa? Ghairu mu'awwalatin bil mushtaqi, yang tidak ditakwil menjadi isim mushtaq. Tadi yang pertama kan ditakwil menjadi isim mushtaq. Ya, isim jamid yang ditakwil menjadi isim mushtaq. Nah, yang ini tidak ditakwil menjadi isim mushtaq. Wa hadza lam yata'arrad lahu Ibnu Malikin. Nah, kelompok yang ini, isim jamid yang tidak ditakwil menjadi isim mushtaq, itu tidak disinggung oleh Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala. Walakin adzkuru ahamma mawadhi'ihi min babi itmamil mawdu'i. Ya, walakin adzkuru ahamma mawadhi'ihi min babi itmamil mawdu'i. Akan tetapi di sini saya, yaitu Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, itu menyebutkan tempat-tempat terpenting ya, dalam pembahasan hal yang berupa isim jamid yang tidak ditakwil menjadi isim mushtaq. Mengapa min babi itmamil maudu'i? Dengan tujuan untuk menyempurnakan pembahasan hal yang berupa isim jamid ini. Fal awwalu, yang pertama, antakunal halul jamidatu mausufatan bi mushtaqin. Yaitu ketika hal yang berupa isim jamid tersebut itu diberi na'at atau diberi sifat berupa isim mushtaq, ya, disifati dengan isim mushtaq. Nahwu, contohnya, waqafa surul baladi saddan ha'ilan. Waqafa surul baladi saddan ha'ilan. Ya, pagar atau perbatasan, ya, atau benteng dari suatu negeri, dari negeri tersebut, itu waqafa, berdiri tegak, saddan ha'ilan. Ya, dengan penutupan yang ha'ilan, yang menghalangi atau mencegah atau melindungi. Maka saddan di sini itu isim jamid. Ya, isim jamid. Isim jamid yang dia itu tidak perlu ditakwil menjadi isim mushtaq. Mengapa? Karena sifatnya atau na'atnya ha'ilan itu sudah berupa isim fa'il. Yang isim fa'il tersebut itu ya membawa makna mushtaq tentu saja. Ya, mencegah, menghalangi, melindungi, seperti itu. Fasaddan halun jamidatun. Maka lafadz saddan adalah hal yang berupa isim jamid. Kemudian wusifat bil mushtaqi, yang hal tersebut disifati dengan isim mushtaq, yaitu apa? Ha'ilan. Ya, isim fa'il ha'ilan. Wa minhu qauluhu ta'ala, dan diantaranya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Maryam ayat ke-17. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa tamatsala laha basyaran sawiyya. Fatamatsala laha basyaran sawiyya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya, maka ia menjelma di hadapannya, ya, maksudnya Jibril di sini, maka Jibril itu menjelma di hadapannya, ya, di hadapan Maryam, basyaron sawiyya, ya, yaitu berupa atau seperti manusia, ya, atau seperti manusia yang sempurna fisiknya, yang sama.
yang sama seperti manusia. Maka di sini kita lihat fabasyaron halun min fa'ili tamatsala. Maka lafadz basyaron itu adalah hal dari fa'ilnya tamatsala, yang takdirnya kembali kepada malaikat Jibril. Jadi isim jamid, ya isim jamid. Tapi tidak perlu ditakwil menjadi isim mushtaq. Mengapa? Sifatnya, yaitu na'atnya, yaitu wasawiyan sifatun. Maka lafadz sawiyan yang menjadi sifat dari basyaron, itu sudah berupa isim fa'il. Ya, isim fa'il dari sawiya. Kemudian wa hadhil halul jamidatu tusamma al-halal muwatti'ata. Ya. Wa hadhil halul jamidatu tusamma al-halal muwatti'ata. Bi kasri ta'i, ya, dengan mengkasrahkan ta, muwatti'ah bukan muwatta'ah. Yaitu ya yang melancarkan atau meratakan. Atau ai maksudnya apa? Al-mumahhidatu lima ba'daha. Ya, al-mumahhidatu lima ba'daha yang menjadi dipersiapkan untuk lafaz setelahnya. Ya, untuk yang dipersiapkan atau mempersiapkan untuk yang setelahnya. Mengapa? Li'annaha tumahhidudz dzihna wa tuhayyi'uhu lima yaji'u ba'daha minas sifati. Karena lafaz basyaron tadi itu mempersiapkan pikiran. Ya, kemudian yang membentangkan atau mempersiapkan pikiran. Untuk apa? Untuk lafaz yang datang setelahnya, yang lafaz tersebut berupa sifat, yaitu sawiyan tersebut. Allati laha al-ahammiyatul aula dunal khali. Yang lafaz sawiyan tersebut itu adalah memiliki urgensi atau memiliki kepentingan makna yang lebih kuat daripada halnya itu sendiri. Ya, lebih kuat daripada halnya itu sendiri. Fa innal hala ghairu maqsudatin. Karena lafadz halnya itu bukan yang dimaksudkan dalam ucapan tersebut. Bal hiya wasilatun ilan na'til ladzi ba'daha. Akan tetapi lafadz hal tersebut itu adalah perantaraan kepada lafadz na'at atau lafadz sifat setelahnya. Kemudian atsani yang kedua, antakunal halu dalatan ala adadin, yaitu ketika halnya itu menunjukkan akan suatu angka bilangan. Nahwu contohnya intahasyahru thalathina yauman. Ya, intahasyahru thalathina yauman. Ya, 1 bulan itu berakhir dalam 30 hari. 1 bulan itu berakhir dalam 30 hari. Maka lafadz thalathina di sini itu adalah hal. Ya, hal yang menunjukkan akan angka bilangan. Ya, sedangkan yauman adalah tamyiznya yang menunjukkan apa yang dimaksud 30. 30 apa? Wa minhu qauluhu ta'ala, dan di antara contoh yang membahas hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat ke-142. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fatamma miqatu rabbih arba'ina lailah." Dalam surat Al-A'raf ayat ke-142. Yaitu apa? Dan kami atau maka sempurnakanlah, ini sempurnakan betul ya. Maka sempurnalah ya, maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan ya oleh Rabb-nya, yaitu 40 malam. Maka arba'ina di sini ya fa arba'ina halun min miqatu. Maka lafaz arba'ina itu adalah hal dari lafaz miqatu. Wa lailatan tamyizun, dan lailatan adalah tamyiz. Kemudian ats-tsalitsu, kelompok ketiga di mana hal itu berupa isim jamid yang tidak perlu ditakwil menjadi isim mushtaq.
Yaitu apa? Antakuna naw'an antakuna naw'an min anwa'i sahibiha al-muta'addidati. Yaitu ketika hal tersebut itu menjadi jenis atau macam. Ya, salah satu jenis atau salah satu macam dari macam-macam sahibul halnya yang bermacam-macam sahibul halnya. Ya, contohnya bagaimana? Paling mudah dipahami dari contoh. Nahwu hadhihi amwaluka buyutan. Ya, hadhihi amwaluka buyutan. Ini adalah harta-hartamu. Ya, apa maksudnya? Rumah, sebuah rumah. Fabuyutan halun min amwalin. Atau min amwalu. Maka lafadz buyutan adalah hal dari lafadz amwalu yang ada pada amwaluka. Mengapa? Wal amwalu anwa'un muta'addidatun. Karena yang namanya harta, itu adalah suatu jenis-jenis yang bermacam-macam. Kan harta bisa berupa uang, mungkin emas, kemudian perak, kendaraan, ternak, ya, kemudian rumah salah satunya. Kemudian wahadihi minha, kemudian lafadz buyutan, hal buyutan itu salah satu dari harta tersebut. Ya, buyutin rumah adalah salah satu dari harta-harta yang bermacam-macam. Kemudian ar-rabi'u, kelompok keempat dari hal yang berupa isim jamid yang tidak perlu ditakwil menjadi isim mustaq, itu adalah antakuna far'an li sahibiha, yaitu ketika hal itu merupakan bagian dari sahibul halnya. Contohnya apa? Nahwu la arghabu fi dzahabi khataman. Saya tidak suka atau tidak menginginkan emas yang berupa cincin. Ya, maka apa? Kita mengetahui khataman, cincin, itu merupakan bagian dari emas. Ya, emas itu bisa jadi berupa kalung, ya, bisa jadi berupa mungkin anting, bisa juga berupa cincin. Maka cincin di sini itu merupakan far'un minadz dzahabi. Ya, far'un li dzahabin. Far'un dari bagian dari emas. Wa minhu qauluhu ta'ala, dan di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat ke-74. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tanhitunal jibala buyuta." Ya, wa tanhitul jibala buyuta. Dan kalian pahat ya gunung-gunung tersebut untuk dijadikan rumah. Itu apa? Fabuyutan halun minal jibali. Maka gunung-gunung itu merupakan, atau maaf, rumah itu buyutan itu hal dari lafadz al-jibala. Ya, halun minal jibala. Ya, halun min al-jibala. Hal dari lafadz al-jibala. Wa hiya far'un minha, dan itu merupakan bagian dari gunung. Karena gunung itu ya ada banyak, mungkin ada rumah, kemudian ada pohon, ada gua, dan lain sebagainya. Maka di sini disebutkan far'unnya. Ya, salah satu bagiannya yaitu rumah. Al-khamisu, yang kelima, dari kelompok isim jamid yang menjadi hal tapi tidak ditakwil menjadi isim mustaq adalah antakuna aslan li sahibiha. Yaitu ketika hal itu menjadi asal dari sahibul hal. Ya, secara umum ini kebalikan dari yang keempat tadi. Nahwu contohnya, la arghabu fil khatami dzahaban. Ya, saya tidak menginginkan ya sebuah cincin, dalam sebuah cincin itu ada emasnya. Ya, saya tidak menginginkan cincin itu dari emas, modalnya seperti itu. Maka ini kebalikannya. Karena tadi yang namanya emas itu bisa berupa cincin, bisa berupa kalung atau anting-anting. Maka di sini dzahaban hal itu merupakan asal dari si cincin.
Wa minhu qauluhu ta'ala, dan di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat ke-61. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'asjudu liman khalaqta thina?" Ya, apakah aku akan sujud? Ya, ini menghikayatkan ucapan dari iblis ketika diminta sujud kepada Adam. Maka qala, iblis berkata, "A'asjudu liman khalaqta tinan?" Ya, apakah saya akan bersujud kepada zat yang engkau ciptakan dari tanah? Ini salah satu bentuk kesombongan dari iblis. Maka apa? Fatinan, lafadz tinan adalah khalun min maf'uli khalaqta al-mahdhufi. Maka lafadz tinan itu adalah hal dari maf'ulnya khalaqta yang dihapus. Takdirnya apa? Ai khalaqtahu. Ya, takdirnya a'asjudu liman khalaqtahu tinan. Kemudian watinu aslun lil makhluqi, dan atin, ya tanah, itu adalah asal, ya asal dari makhluk yang diciptakan tersebut. Ya, dalam hal ini adalah Adam. Kemudian kita lanjutkan min fil hali afalithu annaha la takunu illa nakiratan. Bahwa salah satu sifat dari hal itu adalah hal itu tidaklah datang kecuali dalam bentuk nakiroh, atau mudahnya selalu datang dalam bentuk nakiroh. Kemudian beliau mengutip ucapan dari, maaf, di atas itu watan khitunal jibala buyutan, itu ada catatan kakinya. Ya, kita baca dulu. Al-halu fi hadhil ayati minal halil muqaddarati wa hiyal halul mustaqbalatu. Yaitu hal yang disebutkan dalam ayat tadi, yaitu watan khitunal jibala buyutan, itu adalah hal yang muqaddarah. Ya, termasuk hal yang muqaddarah. Maksudnya apa hal yang muqaddarah? Yaitu hal yang akan terjadi. Ya, hal yang muqaddarah karena halnya itu belum terjadi pada saat di mana sahibul hal itu disebutkan dengan atau disifati dengan suatu perbuatan. Yang bagaimana? Allati yatahaqqaqu ma'naha ba'da wuqu'i ma'na 'amiliha. Ini definisi yang lebih baik. Yang dimaksud dengan hal yang mustaqbalah itu adalah yang makna dari hal tersebut itu terwujudnya setelah terjadinya makna dari amilnya atau makna dari fiilnya. Jadi hal tersebut itu maknanya terwujud setelah terjadinya makna yang dikandung oleh amil atau fiilnya. Fafil ayatil karimati, ya maka dalam ayat yang mulia tadi, yaitu watan khitunal jibala buyutan tadi, itu lam takunil jibalu waqtan nakhti buyutan. Maka pada saat itu, ya pada ayat yang mulia tersebut, gunung itu pada waktu dipahat, itu belum menjadi rumah. Ya, belum menjadi rumah. Jadi kan masih dipahat. Berarti belum menjadi rumah. Li'anna zamana kauniha buyutan mutaakhirun an zamani nakhtiha. Karena waktu waktu bahwa gunung itu menjadi rumah itu setelah akhir daripada zaman pemahatannya. Ya, karena dipahat dulu baru menjadi rumah. Itu yang dimaksud dengan hal muqaddarah atau hal mustaqbalah. Wa mithluhu law qulta, ya, dan contohnya jika engkau mengatakan udkhulul masjida sami'inal muhadarata. Ya, masuklah kalian ke dalam masjid, ya, dalam keadaan mendengarkan ceramah. Ya, dalam keadaan mendengarkan ceramah. Maka ini termasuk hal mustaqbalah juga.
Mengapa? Fa inna sama'ahum mutaakhirun an zamani dukhulihim. Karena waktu mendengarkan ceramah itu lebih akhir daripada zaman masuk ke masjid. Ini pasti masuk ke masjid dulu, ya, kemudian mungkin duduk, baru kemudian mendengarkan ceramah. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat ke-141. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wan nakhla waz-zar'a mukhtalifan ukuluh." Ya, wan nakhla waz-zar'a mukhtalifan ukuluh. Ya, maka dan pohon kurma dan juga tanaman-tanaman yang bermacam-macam ukuluh, ya, buahnya. Maka apa yang menjadi syahid di sini? Famukhtalifan halun muqaddaratun. Maka lafadz mukhtalifan itu adalah hal yang muqaddarah, yaitu apa? Mustaqbalah. Mengapa? Li'annahu lam yakun waqtul insya'i mukhtalifal akli. Ya, li'annahu lam yakun waqtul insya'i mukhtalifal akli. Karena ya waktu, ya insya di sini itu diambil dari sebelumnya karena wa huwallazi ansya'a. Ya wa huwallazi ansya'a, dan dialah zat yang menjadikan. Ya ansya'a apa? Jannatin ma'rusyatin, ya kebun-kebun yang berjunjung, wa ghairu ma'rusyatin, dan juga yang tidak berjunjung, wan nakhla waz-zar'a mukhtalifan ukuluh, dan yang menjadikan pohon kurma, tanaman yang bermacam-macam buahnya. Maka pada saat diciptakan pohon-pohon tersebut, itu belum ada buahnya. Ya, pasti kan pohon itu tumbuh dulu, ya kemudian mungkin setelah sekian waktu baru berbuah. Ya, maka wa yuqabilul halul muqaddaratu al-halal muqaranata. Maka hal muqaddarah itu ya berbeda atau berlawanan dengan hal muqaranah. Ini jenis yang lain. Ya, muqaranah. Yaitu hal yang menyertai. Ya, menyertai. Yang tadi kan hal yang mustaqbalah, yang kejadiannya itu setelah kejadian fi'il. Kalau ini bersama-sama. Wa hiyallati yatahaqqaqu ma'naha fi zamani tahaqquqi ma'na amiliha biduni ta'akhurin. Yaitu makna dari hal tersebut itu terwujud, ya makna hal tersebut pada pada zaman terwujudnya makna amilnya, terwujud dari makna fiilnya. Jadi makna hal dan makna fiil terjadi secara bersamaan. Biduni ta'akhurin, tanpa diakhirkan. Kaqaulika, sebagaimana ucapanmu. Ja'a Abdullahi masruron. Abdullah telah datang ya, dalam keadaan bergembira. Fazamanus sururi huwa zamanu wuqu'il maji'i. Maka zaman dari Abdullah bergembira yaitu zaman ketika terjadinya kedatangan Abdullah. Ya, ini hal muqaranah yang menyertai. Ya, ini kita kembali ke atas, tadi tertinggal catatan kakinya. Maka kemudian Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala masuk ke pembahasan berikutnya. Min awsafil khali ats-tsalitsu annaha la takunu illa nakiratan. Di antara sifat-sifat hal bahwa hal itu tidaklah datang kecuali dalam bentuk nakirah. Atau mudahnya hanya datang dalam bentuk nakirah. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam Alfiyah beliau bait yang ke-336. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, wal halu in urlifa lafdhan fa'taqid tankirahu ma'nan ka wahdaka jtahid. Ya, tapi di sini kemudian dikatakan, jika lafadz hal itu adalah lafadz yang ma'rifah. Ya, tadi dikatakan pasti datang dalam bentuk nakirah. Tetapi bagaimana kalau kita temui ada hal yang lafadznya itu ma'rifah.
Maka apa? Fa'taqid tankirahu maknan. Maka niatkanlah, yakinilah bahwa secara makna itu nakiroh. Walaupun lafadznya itu ma'rifah, tetapi maknanya itu nakiroh. Contohnya apa? Ka wahdaka jtahid. Ya wahdaka jtahid atau ijtahid wahdaka. Bersungguh-sungguhlah engkau seorang diri. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala menjelaskan mengenai bait ini, al-wasfu tsalitsu min awsafil hali, ya, sifat ketiga dari sifat hal adalah annal hala la takunu illa nakiratan. Bahwa namanya hal itu tidak akan datang kecuali dalam bentuk nakirah atau hanya datang dalam bentuk nakirah. Au ma huwa bimanzilatin nakirati, atau hanya datang dalam bentuk yang menempati kedudukan nakirah. Ya, kalau tidak nakirah ya menempati kedudukan nakirah. Kal jumlatil waqi'ati halan, sebagaimana jumlah yang menempati kedudukan hal. Wasata'ti insyaallahu, yang nanti akan datang penjelasannya insyaallah. Wa hadza lazimun, ya, dan ini terus-menerus seperti itu atau wajib. Kama fil amfilatil mutaqaddimati, sebagaimana dalam contoh-contoh yang telah berlalu. Ya. Maka ya hukum asalnya itu wajib untuk mendatangkan hal dalam bentuk nakirah. Mudahnya seperti itu, sebagaimana contoh-contoh yang telah berlalu. Tetapi apa? Wa qad waradat ma'rifatun fi alfadhin masmu'atin la yuqasu 'alaiha. Tapi sungguh ya telah datang dalam ucapan orang Arab, ya, dalam lafat-lafat yang didengarkan, ya, masmu', ya, diucapkan oleh orang Arab. Apa yang datang? Ma'rifatun, lafat yang berupa isim ma'rifah. La yuqasu 'alaiha. Maka walaupun ada tapi tidak dapat dikiaskan, bahwa kemudian dikatakan boleh mendatangkan hal dalam bentuk nakirah. Nah, ini masmu' saja, tidak dapat dikiaskan. Wala yajuzu ziyadatu fiha, maka tidak boleh ditambah. Ya cukup yang diucapkan orang Arab dalam bentuk nakirah, itu saja, itu masmu'nya. Tidak boleh dikiaskan, ditambahkan kepada kasus yang lain. Wa minha, dan di antara contoh yang diucapkan oleh orang Arab adalah kalimatu wahda fi nahwi ja'ad dhaifu wahdahu. Ini hal yang sering kita temui, yaitu kata wahda yang ada dalam contoh ja'ad dhaifu wahdahu, tamu tersebut telah datang seorang diri. Maka kita lihat catatan kaki, i'lam anna lafdha wahdahu ismun maudu'un maudi'al masdari. Ketahuilah bahwa lafadz wahdahu adalah isim yang menempati kedudukan masdar. Wa huwa yu'rabu halan, dan wahdahu itu di-i'rab sebagai hal. Wa huwa la yuthanna wa la yujma'u. Dan lafadz wahdahu tidak boleh dimutsannakan dan tidak juga dijamakkan. Wa aktsaru ma yusta'malu hadzal lafdzu linafyil ishtiraki fil fi'li. Dan mayoritas penggunaannya, ya, penggunaan lafadz wahdahu ini, lafadz wahdahu adalah untuk menafikan keikutsertaan orang lain dalam sebuah perbuatan. Ya, contoh tadi, ijtahid wahdaka, ya, bersungguh-sungguhlah seorang diri. Maksudnya apa? Ya, tidak perlu mengajak orang lain untuk bersungguh-sungguh, yang penting engkau fokus bersungguh-sungguh. Atau tadi contoh yang di atas, ja'ad dhaifu wahdahu. Ja'ad dhaifu wahdahu. Tamu tersebut telah datang seorang diri. Maka tidak ada pihak lain yang ikut serta dalam bentuk kedatangannya, dalam perbuatan datang tersebut. Itu maksud dari nafyul ishtiraki fil fi'li. Kama fi qaulika kallamani Khalidun wahdahu.
Sebagaimana dalam contoh ucapanmu, kallamani Khalidun wahdahu. Ya, telah berbicara kepadaku Khalid seorang diri. Artinya apa? Yang berbicara kepada saya hanya Khalid. Tidak ada orang lain yang ikut serta dalam pembicaraan tersebut. Kita kembali ke atas. Waqalu, dan orang Arab dahulu mengatakan, yaitu mengatakan apa? Ja'u al-jamma al-ghafira. Orang Arab mengucapkan ungkapan seperti itu, ya, atau bisa juga mengatakan ja'u jamma'an ghafiron, ya, misalnya seperti itu, atau ja'u jammal ghafiri, ya, atau jamma'al ghafiri, atau ja'u al-jamma'al ghafiro di sini. Ini adalah ungkapan yang disebutkan untuk mengatakan apa? Ya, jami'uhum, mereka datang keseluruhannya. Ya, syarifuhum wa wadi'uhum, baik yang mulia di antara mereka atau yang ya yang sederhana di antara mereka. Ya, maka itu maksud dari ja'u al-jamma al-ghafira. Ya, maksudnya semuanya datang. Kemudian wadakhulul awwala fal awwala. Ya, dan masuklah kalian yang pertama kemudian yang setelahnya. Maka al-awwala di sini didatangkan ma'rifah, tetapi maksudnya adalah yang tadi ya, awalan fa awalan. Yang pertama dulu kemudian yang setelahnya. Ini tidak bisa dikiaskan karena ini adalah ucapan orang Arab. Kemudian orang Arab juga mengatakan wa raja'a audahu ala badaihi. Wa raja'a audahu ala badaihi. Maka ya kembalinya dia itu kembali kepada permulaannya. Ya, atau ungkapan yang ditunjukkan ya dia kembali melakukan hal yang sama. Untuk kita lihat catatan kaki, raja'a audahu ala badaihi itu apa? Yuqalu hadza li insanin uhida minhu adamul istiqrari ila ma yunqalu ilaihi. Jadi ungkapan ini, ya, ungkapan raja'a audahu ala badaihi itu diucapkan kepada manusia yang dia itu tadinya berjanji, ya, atau sudah diminta untuk menyetujui darinya, ya, bahwa apa? Dia tidak akan mengulang hal yang tadinya itu dia terus perbuat. Misalnya perbuatan buruk. Dia tadinya diberi janji, jangan engkau, misalnya tadinya mencuri, janganlah engkau mencuri lagi. Ya, sudah dibuat berjanji. Bal yarji'u ila ma kana 'alaihi, akan tetapi setelah berjanji tersebut, dia ternyata masih kembali untuk melakukan perkara tersebut. Unzuril Kamila li Ibnil Athiri. Ini dapat dilihat di kitab Al-Kamil, buah karya Ibnu Athir rahimahullahu ta'ala, Al-Mujallad al-Awwala, jilid pertama, Safhata thnatai wa sab'ina wa thalathimi'atin, halaman 372. Kita kembali ke atas. Fa wahdahu wal jamma'a wal awwala fal awwala wa audahu, ya, maka lafat wahdahu, al-jamma'a, kemudian al-awwala fal awwala, kemudian audahu, ahwalun, itu adalah hal, semuanya di i'rab sebagai hal. Wahiyya ma'arifu, dan semuanya itu adalah isim ma'rifah. Ya, wahdahu ma'rifah, al-jamma'a ma'rifah, al-awwala ma'rifah, audahu ma'rifah. Fa'awwalahan nuhatu binakiratin. Ya, tetapi para ulama nahwu menakwilnya menjadi isim nakirah. Ai apa? Kalau yang wahdahu tadi di i'rab jadi apa? Munfaridan, seorang diri. Kemudian al-jamma'a di i'rab menjadi apa? Di i'rab menjadi jami'an. Ya, bersama-sama, semuanya. Kemudian al-awwala fal-awwala di i'rab sebagai apa? Seperti yang tadi, awwalan fa-awwalan menjadi mutarattibina. Ya, berurutan. Kemudian audahu di i'rab menjadi atau ditakwil menjadi aidan. Ya, ditakwil menjadi munfaridan, jami'an, mutarattibina, dan aidan, kembali.
Wa hadza ma'na qawlihi, dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala, wal halu in utifa lafdhan ila akhirih. Ai maksudnya, in ja'al halu ma'rifatan fi lisanil arabi, jika datang hal itu dalam keadaan atau dalam bentuk isim ma'rifah dalam ucapan orang Arab, fahuwa nakiratun fil makna. Maka ketahuilah bahwa hal tersebut itu secara makna itu nakirah. Ya, walaupun lafadznya ma'rifah. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.